Alhamdulillah resmi bukan hoak. Maarten Paes bisa perkuat timnas Indonesia. Maarten Paes datang. Timnas Indonesia bisa full naturalisasi dari kiper sampai striker. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tanggapi kritik Bung Towel. Orang seperti dia harus ada. Indra Syafri pastikan tak dibantu Shin Tae-yong saat timnas Indonesia U20 jalani turnamen di Korea Selatan. Alasan menyentuh hati Shin Tae-yong perpanjang kontrak di timnas Indonesia. Filosofi saya tak boleh khianat. Nathan Chuaon orang Indonesia pertama yang main di Championship Media Wales puji 8 menit aksi komplit back Swansea City. Dibalut cedera, Kapten Timnas U20 Indonesia tetap berangkat ke Korea Selatan lawan Argentina. Erick Thohir diapresiasi usai Maarten Paes bisa bela timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. PSSI memberi kabar gembira bagi pencinta sepak bola Indonesia di tengah peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-79 Indonesia. Kabar tersebut adalah kepastian soal Maarten Paes. Kiper berdarah Belanda ini dipastikan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar gembira ini diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun Instagram. Erick memastikan bahwa Paes sudah berhasil menjalani proses alih federasi dan sejak saat ini sah untuk memperkuat skuad Garuda. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Unggahan Erick ini memupus penantian dan keraguan publik ihwal nasib Paes. Pasalnya banyak yang meragukan bahwa kiper FC Dallas ini bakal bisa berseragam merah putih dalam waktu dekat. Selain itu, dengan tuntasnya proses alih federasi ini, nasib Paes tak perlu dituntaskan melalui sidang arbitrase di CAS. Proses arbitrase di CAS sendiri kerap memakan waktu cukup panjang. Erick menilai telah resminya Paes sebagai pemain timnas Indonesia bakal mendongkrak prestasi skuad Garuda. Salah satunya pemain 26 tahun ini bakal bisa membantu perjuangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik. Kehadiran Paes juga dipastikan akan melegakan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut sangat membutuhkan tambahan amunisi di sektor penjaga gawang. Paes sendiri bisa jadi bakal segera bertugas bersama skuad Garuda. Pada 5 September 2024 mendatang, Indonesia akan memulai perjalanan mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di kandang Arab Saudi. Penjaga gawang FC Dallas, Maarten Paes akhirnya berhak membela timnas Indonesia. Kabar tersebut disampaikan melalui postingan di akun Instagram Erick Thohir dan PSSI pada Minggu 18 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Maarten Paes, maka Shin Tae-yong mendapatkan berkah besar saat menentukan pemain untuk timnas Indonesia.
Pemain FC Dallas tersebut dapat didaftarkan untuk pertandingan perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Timnas Indonesia dipastikan bisa bermain dengan 11 pemain naturalisasi di semua posisi. Maarten Paes bakal bersaing ketat dengan 4 penjaga gawang terbaik di Liga 1 yang selalu jadi pilihan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong umumnya memanggil Hernando Ari, Adi Satrio, Muhammad Riyandi, dan Nado Argawinata. Di posisi lini belakang, Shin Tae-yong bisa dengan mudah memilih para pemain naturalisasi di starting 11. Shin Tae-yong bakal menurunkan formasi 5 back seperti biasa. Di sektor wing back kanan, Sandy Walsh bisa jadi pilihan utama. 3 back tengah timnas Indonesia bakal diisi oleh Jay Itzes, Justin Hubner, dan Jordi Amat. Ketiganya sudah pernah tampil di kompetisi level elit Eropa. Di sektor back kiri, Shin Tae-yong punya 3 pilihan dari para pemain naturalisasi. Shin Tae-yong bisa memilih Calvin Verdong, Saina Patinama, dan Nathan Chuaon. Calvin Verdong kemungkinan bakal jadi pilihan utama Shin Tae-yong. Di sektor gelandang, Shin Tae-yong bisa menurunkan Ivar Jenner, Tom Haye, dan Nathan Chuaon secara bersamaan dalam formasi 3-5-2. Ketiganya juga sama-sama sudah berpengalaman di kompetisi level tertinggi Eropa. Sementara di lini depan, Shin Tae-yong baru memiliki 2 pemain naturalisasi yang sudah siap di timnas Indonesia senior. Keduanya adalah Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Dalam beberapa laga terakhir, keduanya pernah diduetkan langsung di lini depan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menanggapi kritikan yang kerap disampaikan pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly atau akrab disapa Bung Towel. Menurut dia, pengkritik seperti Bung Towel dibutuhkan agar sepak bola Indonesia bisa terus maju. Saya tahu itu penerjemah bahasa Indonesia melaporkannya dan karena mereka melaporkannya saya jadi mengetahui itu. Tetapi saya berpikir orang-orang seperti itu juga harus ada agar sepak bola bisa berkembang. Bung Towel sebelumnya menjadi salah satu pihak yang kerap melontarkan kritik kepada Shin Tae-yong di media sosial. Hal itu turut menjadi perhatian publik dengan berbagai respons, ada yang sependapat ada pula yang tidak setuju dengan pendapatnya. Shin Tae-yong sendiri telah menjadi idola baru mayoritas pecinta sepak bola tanah air usai membawa timnas Indonesia bersaing di tingkat Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu sukses meloloskan tim merah putih ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kali. Ia juga membawa timnas U23 Indonesia menempati peringkat keempat Piala Asia U23 2024 lalu. Walau begitu, juru taktik berusia 53 tahun itu menyadari tidak semua orang akan menyukainya. Shin Tae-yong juga tidak mau terlalu ambil pusing dengan kritikan tersebut meski terkadang dia jengkel juga karena merasa sudah berjuang keras tetapi tetap mendapat kritik. Tidak semua orang akan menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika saya mendapat dukungan 100%, saya sendiri bisa menjadi otoriter. Saya pikir tidak apa-apa mereka mengkritik dengan bebas, tetapi kadang-kadang saya marah juga. Kadang-kadang dalam hati saya sudah bekerja keras dan melakukan yang terbaik, tapi dia masih mengatakan hal-hal yang tak berguna. Tetapi saya tidak terlalu memikirkannya, kata Shin Tae-yong. Saat ini Shin Tae-yong telah berada di tanah air untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi agenda putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September. 5 hari berselang mereka kembali bertanding menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pelatih timnas Indonesia, Indra Syafri, mengungkapkan tak akan dibantu oleh Shin Tae-yong saat melakoni turnamen di Korea Selatan akhir Agustus 2024. Namun ia tak menampik ada peran pelatih timnas Indonesia itu sehingga Garuda Nusantara bisa tampil di negeri ginseng. Timnas Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak 11 Agustus 2024. Persiapan ini dilakukan agar mereka semakin matang sebelum bertanding di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September mendatang.
Kemudian mereka akan mengikuti turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 yang dihelat di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September. Indonesia bakal bersua dengan timnas Argentina, timnas Korea Selatan, dan timnas Thailand. Turnamen tersebut menjadi ajang uji coba bagi timnas Indonesia sebelum mentas di babak kualifikasi Piala Asia U20 2024. Pada laga pembuka, mereka akan berjumpa dengan Argentina. Indra mengaku tak akan dibantu oleh Shin selama timnas mentas di Seoul Earth on Ice Cup 2024 meski bermain di negeri asal sang pelatih. Kendati demikian, ia tak memungkiri koleganya itu membuat PSSI lebih mulus berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Tapi tentu tetap keberadaan Coach Shin Tae-yong di sini pasti membuat hubungan baik antara federasi kita dengan Korea Selatan jauh lebih baik. Karena ada dia yang sedang bekerja di sini. Saya pikir pengaruh itu pasti ada, itu akan memudahkan kami. Setelah mentas di Korea Selatan, timnas Indonesia bakal beraksi di babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 21 hingga 29 September di Jakarta. Tergabung di grup F, mereka akan bersaing dengan timnas Yaman, timnas Timor Leste, dan timnas Maladewa. Shin Tae-yong punya 10 tawaran melatih di tempat lain saat kontraknya bersama timnas Indonesia habis. Namun dengan alasan filosofi hidup, Shin Tae-yong bertahan di skuad Garuda. Kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir pada Desember 2023 lalu. Namun karena ada Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024, dia menyepakati perpanjangan kontrak selama 3 bulan. Sempat ada periode di mana Shin Tae-yong tak kunjung menaikkan kontrak baru yang disodorkan PSSI. Situasi makin membuat fans cemas karena muncul berbagai spekulasi soal masa depan sang pelatih. Spekulasi itu berakhir tatkala pelatih 51 tahun menaikkan kontrak baru yang mengikatnya hingga 2027. Shin Tae-yong akan melanjutkan tugas sebagai pelatih Indonesia. Secara terbuka mengakui punya banyak tawaran melatih. Bahkan tawaran itu lebih baik dibanding yang diajukan Indonesia. Tetapi saya banyak bicara dengan Pak Erick Thohir, Ketua PSSI, tentang apa yang harus dilakukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam hal ini, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan mereka, kata Shin Tae-yong. Tentu saja ada tawaran yang lebih baik dari tempat lain, tetapi dalam momen singkat itu, saya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Itu adalah filosofi hidup saya. Shin Tae-yong bisa saja memilih melatih di tim lain. Bahkan dia juga bisa memakai tawaran dari klub lain untuk menaikkan nilai tawar saat bernegosiasi dengan timnas Indonesia. Namun, hal itu tidak dilakukannya. Meski ada banyak sekali tawaran yang bagus, saya tidak pernah memanfaatkannya untuk bernegosiasi dengan PSSI sebagai persyaratan perpanjangan kontrak saya, kata Shin Tae-yong. Nathan Chuaon mencatatkan sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang mencicipi main di kasta kedua Liga Inggris Divisi Championship. Nathan Chuaon sukses membantu klubnya Swansea City meraih kemenangan telak 3-0 atas Preston North End pada pekan kedua Championship alias kasta kedua Liga Inggris di Swansea Stadium. Nathan yang masuk di babak kedua tepatnya pada menit ke-88 mencatatkan kurang lebih 8 menit bermain. Dengan catatan ini, Nathan Chuaon tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang mencicipi kasta kedua Liga Inggris Championship Division. Lebih spesial lagi, Nathan mencatatkan debutnya di Championship saat HUT ke-79 Republik Indonesia. Meski hanya bermain 8 menit, aksi komplit ditunjukkan Nathan sebagai bek kiri menggantikan peran Josh Timon. Nathan mampu bertahan dan menyerang sama baiknya. Bahkan, ia mencatatkan 1 shot on target. Nathan bermaksud mengirim umpan ke dalam kotak penalti, namun ditepis kiper lawan duluan. Satu sapuan Nathan di menit-menit akhir juga menggagalkan Preston North End untuk melakukan serangan balik. Media lokal setempat, Wales Online, memberikan rating 6 untuk penampilan Nathan Chuaon. Rating tersebut cukup baik sebagai pemain pengganti. Nathan Chuaon 6 memaksakan save cerdas di menit-menit akhir.
Sementara itu, pelatih Swansea City Luke Williams merasa senang timnya mendapat kemenangan pertama di Championship musim ini. Saya sangat senang karena saya pikir performa kami adalah nilai dari hasil yang kita dapat. Itu membuat saya senang jika Anda menang dan Anda pikir tidak layak Anda menerimanya. Tetapi ini adalah kemenangan yang saya pikir Anda pantas mendapatkannya, jadi sangat spesial. Saya ingin fans merasakan energi dan intensitas kami. Saya ingin mereka melihatnya lebih sering. Kemenangan ini juga momentum baik untuk Swansea yang akan menjalani South Wales Derby melawan Cardiff City pekan depan. The Swans kini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara. Bagi Nathan Chu Aon ini jadi sinyal bagus semakin dipercaya di Swansea City. Beberapa hari lalu, Nathan mendapat jatah main 67 menit saat Swansea City menang 3-1 atas Gillingham di Carabao Cup. Kapten Timnas Indonesia Donny Pamungkas mengaku saat ini tengah dibalut cedera pada pergelangan kaki. Tetapi dia tetap optimistis berangkat ke Korea Selatan untuk menghadapi Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan tampil di Seoul Earth On Us Cup 2024. Tim asuhan Indra Syafri bakal tampil di turnamen yang berlangsung di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Garuda Nusantara akan memulai turnamen dengan melawan Argentina pada 28 Agustus 2024. Kemudian laga kedua menghadapi Thailand 30 Agustus 2024 dan terakhir kontra Korea Selatan 1 September 2024. Untuk menghadapi ajang ini, pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri mengaku bakal membawa 30 pemain ke Korea Selatan. Donny dan kawan-kawan dijadwalkan bertolak ke Korea Selatan pada 20 Agustus mendatang. Hal ini karena Kadek Aral DKK akan menjalani pemusatan latihan dan menggelar uji coba terlebih dahulu sebelum tampil di Seoul Earth On Us Cup 2024. Tim Merah Putih akan melawan klub Liga 4 Korea Selatan dalam laga uji coba meski Indra Syafri tak membeberkan siapa lawannya. Donny dan timnya sebenarnya memiliki modal bagus untuk menghadapi Seoul Earth On Us Cup 2024. Pasalnya, Timnas Indonesia sebelumnya telah meraih gelar juara di ASEAN Cup U19 2024. Walaupun telah meraih gelar juara, Donny mengaku tak ingin berpuas diri. Pemain Persija Jakarta itu mengaku bahwa perjuangan tim masih panjang, apalagi di Korea Selatan nanti akan melawan tim-tim yang lebih kuat. Selain itu, turnamen di Korea Selatan juga dimanfaatkan tim sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Oleh karena itu, dalam turnamen nanti, dia dan rekan-rekannya ingin memberikan yang terbaik. Harapannya melawan tim kuat seperti Argentina hingga Korea Selatan nanti jadi modal belajar sebelum melawan rival-rival di kualifikasi Piala Asia U20 2024. Dalam kualifikasi Piala Asia, akan menghadapi Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Untuk itu, pemain berusia 19 tahun tersebut ingin belajar banyak selama tampil di Korea Selatan. Kami akan melawan tim-tim di atas kita, ujar Donny. Hal itu bagus untuk kami agar bisa belajar dan lebih matang lagi untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 nantinya. Namun, jelang turnamen tersebut, Donny mengaku tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Dia mengaku tengah dibalut cedera dan saat ini masih dalam pemulihan. Pemain kelahiran Boyolali 11 Januari 2005 itu memastikan bahwa kondisinya semakin bagus. Untuk itu, meski mengaku cedera, dia tetap optimistis bakal berangkat ke Korea Selatan karena kondisinya semakin baik. Saya sedang cedera, tengah menjalani pemulihan cedera. Kinerja Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, diapresiasi usai Maarten Paes yang akhirnya bisa membela Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali. Diakui Akmal Marhali, kerja senyap Erick Thohir dalam menuntaskan proses naturalisasi Maarten Paes begitu memuaskan. Kerja keras Erick Thohir, walaupun dalam diam, tanpa gembar-gembor, telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan.
Bisa kita lihat bagaimana masyarakat sangat mendesak agar Maarten Paes segera bergabung dengan timnas. Dan hari ini, tuntutan tersebut telah dibuktikan oleh Erick Thohir. Maarten Paes kini akan menjadi tambahan tenaga untuk timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai bergulir September 2024. Tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia membuka laga grup C kontra Arab Saudi di Stadion International King Abdullah, Jeddah, Kamis 5 September 2024. Kemudian menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024. Kehadiran Maarten Paes menyempurnakan puzzle timnas untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini langkah progresif yang dilakukan Ketua Umum PSSI untuk membangun timnas yang tangguh dalam visi besarnya transformasi sepak bola Indonesia menuju era prestasi. Usai kedatangan kiper FC Dallas itu, sektor penjaga gawang skuad Garuda semakin banyak pilihan. Saat ini Paes bakal bersaing dengan Hernando Ari, Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Nama Hernando Ari yang dalam beberapa laga terakhir timnas Indonesia selalu dimainkan. Penting untuk terus menggali potensi anak-anak muda di luar negeri dan memberi ruang bagi mereka untuk berkontribusi bagi bangsa. Mari kita bersatu untuk mendukung perjalanan timnas kita. Dan semoga keberhasilan ini menjadi awal dari banyak prestasi yang akan datang. Sebelumnya, naturalisasi pemain kelahiran Belanda ini sempat terganjal aturan FIFA dan harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Lantaran Paes tercatat sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Sementara itu, Erick Thohir percaya bahwa kehadiran Paes akan membuat tim asuhan Shin Tae-yong Perkasa. Kami percaya bahwa Maarten Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi lebih baik. Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia.